Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan nikmat Allah. Allah yang batin sangat banyak nikmat yang tak bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara orang bersyukur dan di akhirat termasuk orang yang pandai selamat dalam hisab di akhirat nanti, insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba. Kita ketika berbicara, ada pembicaraan kita yang Allah suka dan ada tidak. Juga ketika bicara dengan makhluk, ada yang disuka orang, ada yang tidak. Maka kata Nabi, yang Allah suka dari pembicaraan kita, dari ucapan-ucapan kita, ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat yang kita baca, yang kita ulang, yang Allah suka dari kita. Apa dia yang 4 itu? La yadurruka bi ayyihinna badat. Kita dari yang 4 tadi memulai yang mana satu pun tidak ada masalah. Setelah tahu kita ada 4 kalimat yang kita baca Allah suka, kita baca yang mana satu dahulu daripada yang 4 tidak ada masalah. Artinya urutannya tidak ada masalah, dimulai dari urutan pertama dulu, urutan kedua dulu, urutan ketiga dulu, keempat tidak ada masalah. Mana dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terserah mau kita baca la ilaha illallah dulu, atau baca subhanallah dulu, atau baca Allahu akbar dulu. Yang mana saja satu di antara 4 kita mulai, lalu diikuti oleh 3 yang lain, tak ada masalah. Keempatnya adalah kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca subhanallah, maka kita sedang mensucikan persepsi kita, cara pandang kita, akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menisbahkan apapun sifat yang tak layak bagi Allah. Dan ketika kita baca alhamdulillah, kita mengakui setiap nikmat yang kita punya semuanya adalah Allah yang memberikan. Maka ketika ada pujian, ketika ada kelebihan, ketika terasa ada fadilah dari setiap nikmat itu, kita pulangkan pujian dan semua penghargaan, penghormatan itu layak hanya milik Allah. Dan ketika kita baca la ilaha illallah, ini menguatkan keyakinan kita tentang tauhid kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang kita jadikan sebagai tujuan ibadah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Sehingga orang kalau membaca kalimat ini dengan penuh kesadaran, tak ada rasa takut dalam hidup. Diberikan Allah nikmat, dia bersyukur. Diberikan Allah pujian, dia bersabar. Kenapa? Tidak ada Tuhan yang memberikan nikmat dan pujian kecuali hanya Allah. Sakit kita itu juga datang dari Allah. Sehat kita datang dari Allah. Dan kalau kita amati kehidupan kita, Bapak Ibu,
dalam sebulan. Sebulan inilah katakan yang lalu bulan Agustus. Ada enggak sakit selama sebulan itu? Ada yang sakit sebulan itu? Tidak ada. Kalau yang sakit berapa hari sakit? Seminggu. Sebulan Agustus berapa lama? 30 hari. 31. Sakit seminggu, kurang 7. Berapa hari sehat? 24. Iya. Lebih banyak sakit apa sehat? Sehat. Tapi kita sering fokus dengan sakit, lupa dengan sehat dan lupa hari. Belum lagi kalau kita bandingkan setahun, berapa hari sehat, berapa hari sakit. Kita sering fokus tahun ini Allah kasih saya sakit, tapi lupa sehat. Mungkin sakit sehari 2 hari atau seminggu seperti tadi. Sehatnya 365 kurang 7. Itulah sehat. Tapi kita sering fokus dengan yang sedikit, dan yang sedikit itu sebenarnya cara Allah agar kita mampu mensyukuri yang banyak tadi. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah sakit, tahu tidak rasanya sakit? Karena sakit, tahu kita rasa. Sehingga kalau tahu kita rasa sakit, maka dalam pandangan kita berharga betullah sehat itu. Apa yang kemudian muncul dari sikap kita merasa sehat itu adalah berharga, mensyukuri sehat yang sepanjang itu. Sehingga ketika Allah berikan usia setahun itu sehatnya 258 hari, ini berpikir bagaimana 258 ini isinya baik, isinya taat. Kenapa? Karena kalau sakit tidak bisa berbuat itu semua. Betul tidak Bapak Ibu? Sudah sakit banyak yang tak bisa kita buat. Jangankan sampai di dalam rumah sakit, sakit gigi je lah. Yang sakit gigi, tapi yang kena orang-orang. Cuma satu, tulang yang satu yang sakit, tapi yang demam badan. Orang bicara jauh situ kan, tapi kita yang marah. Baru sakit gigi, kecil baru gigi itu, karena kuku terlepas. Yang sakit bisa demam seluruh badan. Maka Allah berikan kita sakit 7 hari itu untuk merasakan kebesaran, merasakan berharganya nikmat sehat. Maka dalam hidup ini la ilaha illallah. Kemudian ketika kita baca kalimat Allahu Akbar, bagi kita di dunia ini tak ada yang hebat, tak ada yang besar, tak ada yang berkuasa, tak satu pun yang menjadi apakah namanya paling hebat, paling kaya, paling berilmu, kecuali di atas mereka semua Allah. Semua nikmat. Wireless saja nih. Saya kira sedang dapat. Ketika kita menyadari Allahu Akbar, semua makhluk ini seperti apapun kelebihan yang dibanggakan oleh makhluk, bagi kita tak ada yang berarti. Tetap takut kita, harap kita, meminta kita, memohon kita kepada Allah. Itu sebabnya pembuka salat kita Allahu Akbar. Lupa kita dengan segala kelebihan, kehebatan, kebesaran dunia. Kita semua menyadari keagungan, kemahakayaan, kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sebabnya Allah suka kalau kita sering baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari manapun kita mulai, Allah suka. Yang manapun yang pertama, yang manapun yang terakhir, silakan. Kalau boleh jadi setiap kita
kelebihan masing-masing daripada kalimat-kalimat tadi. Contoh, dalam hadis dikatakan afdhalud du'ai alhamdulillah. Doa terbaik itu adalah alhamdulillah. Doa terbaik alhamdulillah. Kenapa? Ketika kita menyadari setiap nikmat adalah datang dari Allah, Dia yang memberi, Dia yang mengatur untuk kita, maka berarti kita menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Dan Allah ketika menyaksikan hambanya berserah diri kepada Dia, Dia atur yang terbaik untuk hambanya. Makanya Bapak Ta'ala As-Sakajari mengatakan, jangan sampai kita sudah rajin berdoa, sudah sering berdoa, bahkan sudah menangis berdoa, lalu putus asa berdoa. Kenapa? Karena Allah akan berikan yang terbaik untuk kita menurut Allah. Yang terbaik untuk siapa? Untuk kita. Menurut siapa? Menurut Allah. Pada waktu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Paham? Menurut siapa yang terbaiknya? Menurut Allah. Di waktu kapan yang terbaiknya menurut siapa? Menurut Allah. Kenapa menurut Allah? Karena menurut kita, apapun nikmat, terasa nikmat yang terbaik ketika kita mau nikmat itu. Tapi belum tentu hakikatnya terbaik. Kita sedang nampak mobil orang, pengen juga punya mobil seperti itu. Menurut kita itu terbaik saat itu. Tapi apakah betul itu yang terbaik? Belum tentu. Contoh sederhana, kalau kita nggak punya uang, paksakan beli mobil itu saat ini juga, apa terjadi? Sudah itu kita beli dengan uang tak punya, tak cukup, kepala pusing setelah punya uang, setelah punya mobil. Bagaimana cara melunasi uang? Gaji yang mana kan dipakai? Beli beras ke keluarga pakai uang mana? Anak sekolah pakai uang mana? Menurut kita itu yang terbaik saat itu. Tapi setelah punya mobil, minta ampun. Jangan-jangan gara-gara itu pikiran kalut memikirkan dengan apa membayar, sampai-sampai sholat pun tidak mau dulu. Yang lebih repot dari itu, tidak kenal dengan diri sudah lagi. Banyak orang itu kan, sampai stres, sampai frustasi. Kenapa? Masalah yang ada sekitar dia tak kuat dia menghadapi lagi. Akhirnya dia stres, hilang manusiawi dia. Gara-gara mobil. Allah ketika kita minta mobil, Dia tak kasih ketika itu. Tapi ketika kita perlu mobil, Dia kasih mobil. Sehingga ketika kita pergi untuk urusan, untuk pergi kajian, untuk apa saja, ada saja mobil yang mengantar kita. Minimal sekarang Gojek, ya kan? Maxim, banyak sekarang. Tapi masalahnya kita tidak memandang setiap nikmat itu dengan penghargaan yang sepatutnya. Maka pada akhirnya kita memaksakan nikmat itu harus semau kita. Padahal memberi nikmat siapa? Allah. Kalau Allah memberi nikmat, Dia akan berikan sesuai yang Dia mau, bukan sesuai yang kita mau. Kalau sesuai yang Allah mau, kita paksakan sesuai yang kita mau, apa yang terjadi? Sampai terbalik-balik itu 7 langit bumi ini kita meminta, tak akan dapat kecuali apa yang Allah kasih untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap permintaan kita, setiap doa kita, Allah akan kabulkan. Kapan? Di waktu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Dengan apa yang terbaik untuk kita menurut Allah. Ilmu kita ini Bapak Ibu terbatas. Anda dan tahu siapa McDonald tadi? Sebagian tahu, sebagian tidak. Betul, terbatas. Ada yang tahu tak sudah makan donat kita sakit paru itu tidak? Ada yang tahu? Kan banyak kita baca berita kan? Sudah makan, dikasih ini segala macam, sudah terus sekian orang keracunan. Sering dengar berita itu? Kamu nak maksudnya itu keracunan, sedangkan enggak. Tapi ada yang tahu tak setelah makan yang kita makan itu keracunan atau tidak?
pisau tidak? Kalau ibu saya dan dia kasih dia pisau atau tidak? Kenapa? Berbahaya, luka. Tapi bagi anak kita, dia nggak tahu bahwa itu akan buat dia luka, berbahaya. Bagi dia nampaknya menyenangkan main pisau, kupas mangga, nanti bisa makan mangga. Bagi dia indah, enak kayak main pisau ni gitu. Atau nampak orang main pistol-pistolan atau main tembak-tembakan. Kalau asli Bapak Ibu kasih tidak? Kan bagi dia menarik ya. Tapi kita tak akan kasih. Kenapa? Karena kita tahu bagi dia itu mudarat. Agak paham sekali? Bukan seperti itu Allah mengasihi, tidak. Tapi sebagai gambaran bahwa karena Allah tahu ketika dikasih ke kita membawa mudarat untuk kita, dia tak kasih. Begitu. Maka kadang-kadang orang Allah kasih, kita tak dikasih. Orang Allah berikan kesempatan, kita tak beri kesempatan. Kan boleh jadi Bapak Ibu ada dua orang, dia sama sekolahnya, sama guru yang ngajar dia, nilainya sama tinggi, lulusnya sama bagus, kriteria kelulusannya, tes CPNS, bahkan duduk di kelas kedua, sama cerdas, sulit kita bedakan oleh cerdas. Tapi apakah keduanya pasti lulus CPNS? Belum tentu. Atau keduanya ketika ikut dulu tes untuk sekolah di luar negeri, apakah pasti keduanya pasti lulus? Belum tentu. Bagi Allah, yang satu diluluskan, yang satu tidak. So boleh jadi kalau luluskan yang satu lagi sampai di luar negeri kerjanya bukan belajar, atau dia belajar ilmunya merusak Islam. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham seperti anak kecil yang ingin suatu alat tadi, kita paham kenapa kadang-kadang Allah tak kasih nikmat kepada kita, kepada yang lain dikasih. Ya, contoh pisau tadi. Kalau yang minta anak kita yang pandai masak, ibu kasih tidak, Bu? Dikasih. Kenapa? Dia pandai menggunakan nikmat ini. Dia ngerti menggunakan pisau, sehingga ketika dikasih pisau yang terjadi adalah ibu setelah itu makan enak. Kenapa? Pisau tadi digunakan untuk membuat masakan yang enak di dapur. Tapi kasih anak kecil itu sudah itu meratap menangis itu. Kenapa? Berdarah anak itu. Begitulah kira-kira kenapa kadang-kadang Allah kasih kita nikmat, kadang tidak. Secara pendekatan pemahaman yang mudah untuk mengenal bagaimana cara Allah memperlakukan sesuatu. Baik, saya lanjut hadis yang kedua. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wa la quwwata illa billah muttafaqun alaihi zada an-Nasa'i wa la marja'a min Allah illa ilaihi. Sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari cerita, Rasul bicara kepada saya, kata Rasul, maukah engkau aku tunjukkan yang akan menjadi perbendaharaan di antara perbendaharaan yang ada dalam surga. Artinya kekayaan yang membuat engkau memiliki kekayaan dalam surga nanti. Apa kata Nabi kemudian? Kalimat yang akan membuat engkau mempunyai kekayaan yang banyak yang menyebabkan engkau nanti masuk surga. Perbanyak baca la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat itu. Kenapa kalimat itu menjadi kekayaan yang banyak, kekayaan yang besar? Orang ketika menyadari makna kalimat itu, dia menafikan kehebatan dirinya. Dia menafikan kehebatan makhluk di hadapan kehebatan Allah. Tak seorang pun merasa bahwa kehebatannya sama dengan kehebatan Allah, apalagi melebihi. Dan ketika dia mengucapkan kalimat itu dengan kesadaran, dia menyadari kehambaan dirinya di hadapan Allah.
kita takut berbuat dosa, takut berbicara yang salah. Tapi setiap kita maunya kalau bicara selalu benar, kalau berbuat selalu maunya yang taat. Bahasa orang sekarang atau bahasa para ulamanya, kita mau jadi orang-orang saleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah tadi seakan Nabi mengatakan ini kalimat yang membuat kalian punya pahala yang sangat banyak, yang membuat kalian masuk surga dengan banyaknya pahala tadi. Karena Allah suka dengan kalimat itu. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Atau terjadi ada musibah, terjadi sesuatu yang tak kita suka dalam hidup, la haula wala quwwata illa billah. Selalu kita sadar dan ingat, ya Allah, ini tak akan terjadi begini bila Allah yang kita. Hujan hari, padahal kita pergi keluar, hujan hari. Apa yang kita lakukan? Tidak marah-marah. Maka hujan dulu, padahal kopi beralih. Sejak tadi lah Pak Andi bergaya. Ada satu hujan berhias, Pak Andi mencari baju. Sampai berkata ke suami, yang mana cabang, yang kuning apa biru? Masih pakai hijau pakai. Alah balik-balik keluar masuk kamar, Tiku tinggal naik mobil, hari hujan lebat. Ya Allah, apa begini ya Allah, tengok begini. Kenapa? Karena Dia yang mengatur semua makhluknya, bukan kita yang mengatur. Kalau kita ingin setiap yang kita mau wujud dalam hidup ini, bayangkan Bapak Ibu, setiap orang juga maunya begitu. Coba diuji, orang yang jualan cendol dengan yang sedang tanam bawang pengen hujan turun, keinginan mereka sama atau tidak? Beda. Yang jadi dulu panen hari. Tapi yang sedang tanam bawang atau ibu sedang tanam bunga pengennya Hujan. ya Allah hujan hari. Kalau setiap orang diikuti apa yang dia mau, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila setiap urusan duniawi kita, setiap urusan terkait hidup kita, kita pasrahkan kepada Allah, tenang hidup ini. Dan kalimat-kalimat yang kita baca itu membuat hati kita berpasrah kepada Allah, dan Allah ganti dengan pahala yang baik. Bukan hanya pahala, bahagia di dunia. Kita ini kan sering tak bahagia karena tak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita, tak pernah merasa berharga dengan setiap apa yang ada dalam diri kita, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan besar sebenarnya, tapi bagi kita kecil. Makanya Nabi anjurkan, unzur ila man huwa asfala minhu. Kalau kita ingin dalam hidup ini menghargai nikmat, sadar akan kebesaran nikmat, tengoklah kondisi orang-orang yang lebih malang dibanding kita. Baik, pernah tak sampai sekarang sehari itu tak ada yang akan dimakan di rumah? Pernah tak? Sejak lahir sampai sekarang, pernah tak dalam sehari itu ada tak satu pun bisa dimakan di rumah itu? Pernah mengalami itu? Ibu pernah tak? Sejak lahir sampai sekarang, tak satu pun bisa dimakan di rumah itu? Pernah mengalami itu? Nabi SAW, ini Nabi ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lebih mulia dibanding kita atau tidak? Sepakat ya? Lebih dekat dengan Allah dibanding kita atau tidak? Lebih dekat ya? Nabi itu pernah sampai puasa karena tak ada yang akan dimakan di rumah. Kita pernah begitu? Saya tak yakin kita pernah mengalami itu. Kalau misalnya tak mau makan, mungkin barang banyak, kulkas baru tapi tidak mau masak, hati sedang masalah, sedang heboh lagi, sedang heboh anak, itu mungkin. Tapi tak ada yang akan dimakan sampai hari itu harus puasa. Pernahkah terjadi dalam hidup kita? Aku nak yakin kita pernah alami itu.
bila setiap segala sesuatu kita pasrahkan dan kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat-kalimat tadi dia ketika dibaca mendatangkan pahala, dan ketika dirasapi dengan kalbu, dengan hati yang bersih, mendatangkan keyakinan yang kuat dan membuat hidup kita tenang dan bahagia, insyaallah. Sebentar lagi waktu Isya, mungkin ada bertanya Bapak Ibu. Betul saja, dekat Isya. Silakan ada bertanya Bapak Ibu. Ada bertanya? Tak ada? Kalau tak ada, saya lanjutkan baca hadis. Silakan. Kalau kita misalkan seperti orang tua yang memberi atau tidak pisau kepada anaknya, tetapi kenapa masih ada orang yang diberi nikmat seperti mobil itu tadi yang menyalahgunakan harta yang telah dititipkan itu? Kenapa orang ketika sudah diberi nikmat dia salah guna dalam menggunakan nikmat? Tidak usah cari mobil, Ustaz. Iya. Waktu saja lah. Allah kasih waktu 24 jam. 24 jam itu semuanya akan dihisab nanti Bapak Ibu. Tapi apakah kita gunakan semuanya untuk taat? Belum tentu. Mungkin lebih banyak untuk tidak taat dibandingnya taat. Kenapa itu terjadi? Karena setiap nikmat yang Allah berikan ibtilah, sebagai ujian untuk kita. Orang yang mengerti bahwa itu ujian, dia akan lalui dengan hati-hati. Yang berhasil, dia naik kelas. Kan gitu Ustaz. Kalau ujian yang berhasil, naik kelas. Yang berhasil, dia lulus. Yang tak berhasil, dia tetap di kelasnya atau bahkan turun kelas. Begitu sebenarnya nikmat itu Allah berikan. Maka nanti katakan kullun nasi yaghdu. Setiap orang begitu datang matahari yang baru, dia akan bergerak. Dia akan berjalan. Dia akan pergi ke masjid, dia akan pergi ke puasa, dia akan pergi ke mana saja. Tapi intinya setiap orang yang berbuat itu dua saja. Dia satu, kalau tidak menjerumuskan dirinya ke neraka, dia menyelamatkan dirinya dari neraka. Itu saja. Dengan apa orang memilih dia menyelamatkan diri ke neraka atau tidak? Itulah tadi iman yang ada dalam dirinya. Kalau iman kuat, maka dia akan memilih siapa yang selamat di akhirat nanti. Kalau iman tidak kuat, akhirat belum dikaji, kini sudah jalan deh. Betul. Sering orang bicara begitu. Beko lah sembahyang itu. Jangankan di akhirat, kini saja. Sekarang tak jelas oleh kita. Kira itu Ustaz. Itu Ustaz, iman dalam diri. Maka setiap hari pasti orang begitu Ustaz. Akan ada orang berbuat baik dengan setiap nikmat yang Allah berikan dan ada tidak. Lalu Allah suka yang mana? Allah suka dengan mereka yang berbuat yang baik. Allah tak suka dengan mereka yang berbuat tidak baik. Maka di akhirat nanti yang berbuat baik, dia berikan nikmat tambahan, yaitu masuk surga. Mereka yang tidak baik, Allah adil. Kalau ada yang salah, dihukum. Sehingga hukumannya macam-macam. Ada yang masuk neraka dulu, nanti masuk surga. Dia tak masuk neraka, tapi hisabnya susah. Ada macam-macam Allah kasih. Maka kenapa itu terjadi? Sudah potensi setiap orang akan seperti itu. Akan berbuat baik dengan nikmat tadi atau tidak. Tergantung dia memilih untuk yang mana. Dengan apa dia akan memilih? Dengan kadar keimanan dalam dirinya. Bagaimana supaya kadar keimanan kita baik sehingga kita dalam hidup ini selalu terikat dengan iman kita? Mesti ma'rifat kita, pengenalan kita terhadap Allah, terhadap bagaimana Allah berbuat terhadap hamba, semakin lama semakin baik. Kita kalau kenal dengan Allah, ya seperti tadi, tidak ada satupun yang akan menjadi kemarahan kita, kekecewaan kita, kekesalan kita. Karena kenal, seperti tadi, anak kecil tidak dikasih pisau pun dia lakukan. Menangis, marah. Kenapa? Bagi dia sedang diganggu kesenangan dia. Mungkin dibilangnya ibunya jahat, bapaknya jahat. Padahal ibunya sayang betul dengan dia, karena sayang tak dikasih pisau. Iya. Anak kita kadang bilang kan, bapak ini jahat, ibu ini jahat.
apa takwa? Setiap kita bisa memilih berbuat baik atau tidak, Ustaz. Lalu kalau orang berbuat baik dibalas dengan baik, yang tidak dibalas dengan tidak. Begitu kan? Silakan, ada lagi. Sedikit Pak, sebelum Bapak. Makanya iman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk itu datang dari Allah dan kewajiban, rukun iman kita. Karena itu akan terjadi dalam hidup. Orang akan memilih berbuat baik atau tidak berbuat baik. Silakan. Kalau kita berpikir, kan boleh dimulai dari mana saja. Dari la ilaha illallah boleh. Nah, bagaimana dengan baca surat? Tapi contohnya Al-Ikhlas dengan Anas. Oh, didulukan Al-Ikhlas. Baik. Kita mungkin ingin baca ayat-ayat pilihan atau ayat-ayat tertentu. Bagaimana sebaiknya bila kita baca dalam sholat? Contoh rakaat pertama surat Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Anjurannya bagaimana secara hukum fikih? Sebaiknya yang urutannya dalam Al-Quran lebih dahulu dibaca pada rakaat di awal dibanding yang kedua. Sehingga kalau kita tengok dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas urutan 114, Qul huwallahu ahad urutan 112. Berarti lebih dahulu Qul huwallahu ahad. Jika salat 2 rakaat, bacalah Qul huwallahu ahad rakaat pertama, Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Bagaimana kalau terbalik, Ustaz? Boleh juga, tak berdosa kita. Tapi kalau ditanya di antara dua yang boleh tadi mana lebih baik? Lebih baik diurutkan sesuai nomor urut di dalam Al-Quran tadi. Begitu. Sehingga kalau kita tengok Bapak Ibu muliakan Allah, baca tasbih contohnya Pak. Orang urutkan mulai dari Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian masuk ke awal. Betul? Iya. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sudah itu wa ilahukum ilahun wahid, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surah Al-Baqarah. Betul. Nanti sebagian surah Al-Imran diurut. Begitu. Anjuran begitu. Kalau dibolak-balik bagaimana? Boleh juga. Tapi yang terbaik yang terbaik boleh mana? Yang diurut tadi. Begitu Pak. Amin. Ada lagi silakan. Ada lagi silakan. 6 menit. 6 lagi. Kalau ada pertanyaan saya baca satu hadis. Wa 'an ibn Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah rawahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, berdoa saja kita sudah dapat pahala. Berdoa saja kita sudah dapat pengakuan dari Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kata beliau, saya tak risau kalau setiap saya meminta Allah tak kasih seperti apa yang saya minta. Tapi yang saya risau adalah kalau hati sudah tak mau lagi berdoa. Kenapa? Orang kalau tak berdoa itu kemungkinan dua. Satu, dia tak yakin dengan Allah. Kalau yakin dia minta, kalau tak yakin dia tak akan minta. Yang kedua, orang yang dia berputus asa, ini sama. Atau yang kedua, dia orang sombong, merasa tak butuh dengan Allah. Sombong dan tak yakin kepada Allah, keduanya bermasalah secara akidah. Sepakat? Sombong kepada Allah, merasa tak butuh kepada Allah. Padahal tadi sudah kita alas dengan la haula wala quwwata illa billah. Kita alas dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada orang yang dia tak yakin dengan Allah. Tak yakin berarti tidak iman. Iman itu artinya yakin. Makanya Sayyidina Umar takut sekali kalau dia tak
butuh kepada Allah? Selain Allah pasti butuh kepada Allah. Dia saja yang tak butuh kepada apapun dari makhluk. Makanya kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tak butuh kepada apapun makhluk. Siapapun makhluk, dimanapun makhluk, tak butuh. Kita yang butuh kepada Allah selalu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab risau betul kalau hati sudah tak berdoa. Berarti hati ini keras. Hati ini bermasalah. Ibarat kita punya, kan ada HP, ada wifi sekarang kan? Wifi hidup, tapi HP tak connect. Yang masalah wifi atau HP? HP masalah. Paham ya? Ini pendekatan pemahaman. Kalaulah HP tak bermasalah, connect dengan wifi, hidup, tertangkaplah sinyal. Sekarang sinyal tak tertangkap. Masalahnya di mana? HP. Sayyidina Umar takut itu terjadi. Masalah itu di sini. Sehingga setiap kali kita berhadapan dengan apapun perbuatan Allah, hati kita menolak, hati kita marah, hati kita kecewa, hati kita berusaha. Itu yang beliau risaukan. Tapi soal Allah kabul atau tidak, dia yakin dengan seperti kita sampaikan tadi. Setiap yang kita minta Allah akan kasih. Kapan? Di waktu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Dan dengan apa yang terbaik untuk kita menurut Allah, bukan menurut kita. Kan sudah tadi seperti anak-anak dengan pisau tadi. Kalau kita sudah besar, orang tua kasih pisau atau tidak? Kasih. Ibu, ada anak, Bang, ini usia berapa? Usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Yang satu masih usia 2 bulan. Kira-kira ibu kasih rendang pada siapa? Pada siapa? Yang 4 tahun ya? Yang kecil tadi masih rendang atau tidak? Ketika tak dikasih rendang pada dia, apakah berarti kita tak sayangkan dia? Tidak. Karena tak cocok bagi dia rendang saat itu. Tapi ibu kasih ASI dia tidak? Kepada yang 4 tahun? Ada ibu kasih ASI pada 4 tahun? Tidak ada kan? Begitu kira-kira untuk memudahkan memahami bagaimana Allah berbuat kepada kita. Paham sedikit ya? Nah, mudah-mudahan makin lama makin paham insyaallah. Sehingga paham bagaimana Allah berbuat kepada kita. Terima kasih karena waktu Isya sudah masuk. Mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita sambung ke pertemuan-pertemuan yang lain dalam membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengambil makna-makna dari hadis Rasulullah SAW. Semoga dengan itu bertambah ilmu kita, bertambah pengenalan kita kepada Allah dan buat hidup yang lebih nikmat dilalui insyaallah. Saya mohon izin setelah Isya saya langsung memulai karena ada kajian di situ. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum